Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas ya, eh, bagaimana sih, eh, apa sih yang penulis inginkan dari Honda. Jadi, eh, apa yang penulis harapkan dari Honda sehingga penulis bisa minat lagi beli motor Honda. Jadi sekarang ini ya, tingkat kepercayaan penulis terhadap motor Honda itu wah rendah sekali ya. Rendah sekali. Karena ia penulis kan pernah punya motor Honda juga. Dan sering ya dikecewakan. Satu hal yang bikin penulis enggan untuk beli motor Honda itu adalah karena beberapa masalah itu nggak bisa dibenahi sendiri. Kadang butuh banyak modifikasi sebelum motornya itu layak pakai. Memang beberapa masalah itu general ya, maksudnya Yamaha pun gitu, Suzuki pun kadang begitu. Tapi ada beberapa yang khas Honda. Yang menurut penulis khas Honda itu adalah beberapa komponen motor Honda itu memang dirancang nggak awet dari awal sudah. Yang sering berhubungan dengan hal ini itu adalah bagian rangka ya, bearing roda, bearing apa jenisnya, kalau yang di setang lupa, pokoknya bearingnya setang. Entah mengapa ya Honda kok pilih bahan yang kualitasnya kurang bagus, padahal bedanya dengan yang bagus itu sedikit loh ya. Padahal dari sisi harga itu motor Honda sudah lebih mahal. Entah pengeluarannya Honda itu dipakai di mana. Kalau beberapa orang sih ngomong pengeluarannya dipakai terutama untuk marketing sama nyogoi vlogger atau blogger gitu ya, untuk menyenangkan vlogger atau blogger ya. Kalau kita baca-baca vlog atau baca-baca blog gitu kan beberapa ada yang pamer atau pamer vlogger se Jakarta, se Jawa Timur, Jawa Tengah itu diajak ngelencer, diajak makan-makan, diajak touring, diajak kemana, pokoknya seneng-seneng lah, sing seneng-seneng vlogger. Anehnya konsumennya kok nggak diseneng ngono ya. Sehingga Honda ini sepertinya untuk menyenangkan itu yang disenangkan cuma sebagian kecil demi untuk mendapatkan nama positif ya. Alangkah bagusnya kalau yang disenangkan itu seluruh konsumen, tapi mungkin kemahalan ya. Misalnya jumlah motornya laku sudah 1 juta, konsumennya 1 juta kan lebih murah. Kalau yang disenangkan cuma 1/100.000-nya. Kalau 1/100.000 kan kebanyakan. 20 piro? Ya 1/20.000 lah. 1/20.000 itu kan sudah banyak ya, 50 orang. Jadi daripada menyenangkan
1 juta orang lebih baik menyenangkan 50 orang. Modalnya lebih murah, biayanya nggak banyak. Ada yang ngomong gitu. Kualitas itu ya, penulis sayangkan sekali. Honda itu sepertinya demi bisa memproduksi cepat, dia berani melewatkan kendali kualitas. Jadi kendali kualitas itu dari Honda nggak terlalu ketat. Jadi masalahnya bervariasi. Apalagi Honda itu part-part itu tidak buat sendiri, tapi banyak yang dibuatkan oleh pihak ketiga. Karena dibuat pihak ketiga ya kualitas tergantung dari pihak ketiga. Nah masalahnya kendali kualitasnya ini loh yang lemah, sehingga ya masalah macam-macam, mulai dari yang PCX 150 itu, dari pijakan kaki, dari tutup tangkinya, dari pokoknya bagian cilik-cilik kecil-kecil tapi banyak itu kurang bagus. Secara keseluruhan juga motor Honda itu kualitasnya angin-anginan ya. Selain kualitas kendali mutunya yang kurang, dari desain juga Honda ini sering sering kurang penelitian. Jadi soal anti gredeg, dulu kan pernah ya Honda ADV diklaim anti gredeg, tapi nyatanya masih ada yang mengalami. Katanya 100% hilang gredegnya, tapi ya tetap ada aja yang mengalami. Terus akhirnya baru di PCX 160 diperbaiki, puli dibuat besar, lubang dikurangi, lubangnya pulinya, lubang mangkokannya jadi lebih sedikit, tapi ya tetap yang PCX 160 itu tetap ya terjadi selip. Kan gredeg itu asalnya dari sering selip ya. Nah yang PCX 160 tetap selip, memang nggak gredeg lagi. Mungkin Honda sudah ganti bahan yang tidak mudah menyebabkan debu, tapi masalahnya selip ini membuat beberapa orang sampai macet. Jadi kampasnya ini karena selip bikin overheat, panasnya berlebihan. Karena panas berlebihan ini membuat motornya itu macet, kampasnya lengket ke rumah pulinya. Jadinya ketika pas berhenti gini, ketika direm mesinnya mati, ketika nggak direm mesin jalan terus. Begitu sudah berhenti dinyalakan lagi nggak bisa karena kampasnya lengket. Harus berhenti dulu, didorong, dimundurkan, dimajukan gitu sampai lepas. Ini rasanya bakal banyak yang mengalami, terutama untuk mereka yang stop and go, untuk yang kena macet jalannya zeng 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 zeng, apalagi kan tenaga bawahnya gede, terus kalau nggak sabaran gasnya gaspol, nggak mau alus-alusan gitu, nggak mau gas awalnya lemah gitu, nggak mau, jadi langsung gaspol, akhirnya licin, terus akhirnya overheat, akhirnya nyangkut, ya wis bermasalah seperti itu. Diganti komponen, beli lagi baru, nggak ngefek karena yaitu dari desain.
bukan dari cacat produk, tapi emang dari desainnya memang seperti itu. Bicara soal desain ini juga ada hubungannya dengan apa ya, pemilihan material ya. Honda yang penulis tahu itu bukan yang durable ya. Bukan yang durable. Jadi ada materi seperti kasus di motor ya bearing itu termasuk, tapi yang selain bearing ada lagi di motor Honda Beat penulis itu speedometer, komponen untuk sensor kecepatan, untuk mekanik kecepatannya itu dari plastik. Tetap tentu aja cepat rusak. Penulis sudah beberapa kali beli itu, mungkin 3 kali terus sampai 4 kali ya sampai ya. Sekarang males dibiarkan mati speedometer ya, karena komponen itu sangat-sangat mudah rusak gitu loh. Mau beli aftermarket juga sama saja, dari plastik lagi. Terus karena yang aslinya aja plastik ya, apalagi yang palsu, cepat rusak semua. Suspensi depan juga gitu, berkarat dalamnya. Kok bisa sampai berkarat itu? Motor penulis Suzuki Spin itu suspensi depannya, tabungnya itu nggak pernah sampai berkarat. Ini sampai berkarat punya Honda Beat. Ya akhirnya sekarang suspensi depannya kayak nggak ada hambatannya, wis nggak enak banget dah naik Honda Beat itu. Busanya juga tipis, nggak nyaman. Mesinnya getar karena nggak balance CVT-nya. Siksaan lah naik motor Honda Beat itu. Mulai dari baru sudah sudah menyiksa. Apalagi sekarang suspensinya hancur. Itu dari material. Oh ya, yang contoh lain ya, yang bahwa desainer Honda itu nggak becus ya. Ya maju nggak becus, bikin spakbor nggak becus. Spakbor kok bisa sampai membahasai dalam. Yang FBY jangan senang dulu ya, sama parah. Nah yang Honda ini penulis sangat-sangat apa ya, kaget loh dulu beli motor Honda Supra VTX New, wah modelnya keren. Tapi kok ketika dipakai lewat jalan beton yang biasanya penulis berangkat kerja itu kameranya sampai kocak semua waktu jalan 100 ya. Berani jalan 100 itu karena suspensinya sudah nggak orisinil, ganjal engine mountingnya sudah dimodif, ganjal. Kalau masih ori ya nggak wani aku, pinggang sakit, motor nggak stabil, namanya engine mounting cacat, desain cacat kok dipaksakan dipakai. Yang jelas motor Supra VTX New itu ya baru ya, nyis ya, penulis pakai lewat jalan beton itu terasa belok-belok sendiri. Penulis kok heran, apalagi waktu boncengan, jadi makin nggak stabil itu jalan ini, bisa gliut. Terus penulis selidiki, ternyata ketika motornya dipakai terutama kalau boncengan, ketika jarak suspensi makin pendek, rantai itu terlalu keras, sangat terlalu keras, sampai suspensi belakang itu ketarik ya. Sampai bengkok swing armnya itu, saking besarnya tarikannya rantai. Nah ini sudah tanda bahwa desainernya ini nggak becus gitu loh, penelitiannya kurang. Barangkali ya motornya sama sekali nggak pernah dinaiki pada waktu desain itu. Padahal kan yang namanya desain itu dicoba. Oh kalau dicoba gini gimana, oh kalau dicoba gini gimana.
Nah Honda itu kayaknya nggak pernah ada taraf pengujian di jalan itu, nggak pernah diuji di jalan yang apa bergelombang gitu. Makanya ketika dinaiki di jalan bergelombang hancur. Coba wes lihat apa sirkuit pengujiannya Honda, kan jalannya mulus toh, mulus sekali. Padahal kalau namanya tempat uji motor itu ada jalan bergelombang juga, tapi Honda kan nggak punya. Ya seperti itulah filosofinya Honda, mendesain motor untuk kondisi sangat khusus. Jadi kalau yang kayak penulis ini jalannya ini gonjang-gonjang kayak gini, nggak cocok beli motor Honda. Ya motor Yamaha juga, motor Suzuki baru-baru juga. Ya karena apa ya, keras kepala lah desainernya itu. Ya kalau nggak mau disebut keras kepala ya nggak becus. Desain motor nggak mampu bikin yang multiguna. Kalau disebut motor Honda tangguh, itu bohong itu. Motor kayak apa Supra GTR yang dipamerkan bisa jalan di pegunungan, paling itu cuma iklan. Pertama kali dipakai di jalan buruk itu waktu buat iklan. Sebelumnya paling sama sekali nggak pernah. Oke dah, anggap aja nggak ada pabrikan yang sempurna. Ini masalah lagi satu lagi yang bikin penulis malas beli motor Honda. Oke dah, anggap aja nggak ada pabrikan sempurna. Motor baru pasti ada kelemahannya. Ya, ada kelemahannya. Nah, yang masalah adalah kelemahannya tersebut diperbaiki atau enggak. Apakah di batch berikutnya akan ada perbaikan? Dari yang penulis tahu, enggak. Walau versi batch pertama ada masalah, versi berikutnya ya tetap sama penyakitnya. Kecuali kalau itu sudah ketahuan oleh Honda prinsipal pusat gitu ya, Honda Jepangnya gitu, nggak akan dibenahi. Benahi juga kemampuannya terbatas karena tahu sendirilah untuk membenahi apa gredek itu aja sulit banget kan. Honda butuh beberapa kali generasi, butuh beberapa kali klaim, sekarang sudah bebas gredek, sekarang sudah bebas gredek, ngomong tok tapi gak hasilnya kan. Baru tahun ini aja yang PCX 160 nggak gredek lagi, walau jadi muncul penyakit lain. Ya inilah, ya itu wis kemampuannya ahli Jepang itu, sebatas itu saja. Entah ngeyel, entah disengaja, tapi yang seperti itu kan sudah tanda ketidakmampuan dari pabrikan. Kalau sudah seperti itu ya ngapain maksa. Nah, yang berikutnya adalah dari sisi apa? After salesnya. Penulis males servis ke Honda itu soalnya apa? Gratisannya mek 2 kali, setelah itu mahal banget ya. Biayanya dibebankan ke konsumen itu biaya-biaya yang nggak masuk akal. Kalau soal ini Yamaha dan Suzuki nggak gitu. Penyebabnya mungkin karena sama Honda catatan servis itu tidak dilakukan secara tersentral, nggak jadi satu, dibiarkan masing-masing bengkel ahas itu untuk mengelola sendiri datanya konsumen. Jadi
Konsumen mudah saja dibohongi, apalagi kalau nggak ngerti. Tiap kali servis ganti busi, tiap kali servis ganti filter udara, tiap kali servis pakai biaya clean, karbon clean yang dipisah-pisah, untuk valve sendiri, untuk piston sendiri, yang biayanya bisa sampai 100.000, padahal belum tentu itu beneran dilakukan. Jadi biaya tipuan yang dibebankan ke konsumen. Terus juga gimana ya, taraf pendidikan dari mekanik bengkel Honda itu rendah ya, rendah. Penulis nggak bisa bilang tinggi karena ya penulis beberapa kali dikecewakan oleh mekaniknya bengkel resmi Honda. Mungkin ada yang jago, tapi ya selama ini yang menulis alami adalah mekanik nggak jago. Yang jago paling cuma yang spesialis ahas, yang kalau di jalan itu, di jalan layang deket Bunga Asih, itu yang sip bengkelnya itu. Karena mungkin spesialis untuk servis, makanya bagus. Ya, yang terutama itu adalah motornya itu secara produksi kualitasnya kurang, desainernya nggak becus, dan kalau ada masalah nggak dibenahi, nggak diperbaiki di batch berikutnya. Itu yang terutama. Selain itu ya cicilan lebih mahal. Cicilannya motor Honda itu cenderung lebih mahal. Entah mengapa ya. Itu yang bikin nggak suka beli motor Honda. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.